Pertama-tama siapkan terlebih dahulu semua bahannya. Di sini saya menggunakan 250 gram buncis, setengah papan tempe, 200 gram telur puyuh yang telah direbus dan juga dikupas. Lanjut, untuk bumbunya ada 1 sendok makan gula merah yang sudah dipotong-potong, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 bungkus santan kara, 2 batang serai, 3 lembar daun salam. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada 3 cabai merah, 7 bawang merah, 3 bawang putih, 1 ruas kunyit, 3 cabai keriting, 2 biji kemiri. Nah, inilah semua bahannya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bumbu yang harus dihaluskan. Nah, kemudian haluskan terlebih dahulu bumbunya. Selanjutnya potong-potong buncisnya. Untuk ukuran buncis bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya menggunakan pemotongan menyerong saja. Potong semua buncisnya. Nah, buncisnya sudah selesai saya potong. Selanjutnya potong juga untuk tempenya. Sama seperti buncis, pemotongannya bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya memotong memanjang seperti ini saja. Tempenya sudah selesai saya potong-potong, bumbunya pun sudah selesai dihaluskan. Selanjutnya terlebih dahulu goreng tempenya agar tidak hancur saat proses pemasakan. Goreng tempe tidak usah terlalu lama, cukup sampai setengah matang saja atau berwarna sedikit kecoklatan. Nah, jika sudah sampai seperti ini, tinggal angkat, kemudian tiriskan tempenya. Lanjut, di sini juga saya menggoreng telur puyuh. Sama seperti tempe agar tekstur dari telurnya tidak menjadi hancur. Goreng sampai bagian luar menjadi kering. Jika sudah kering, tinggal angkat, kemudian tiriskan juga. Selanjutnya, tinggal tumis terlebih dahulu bumbu yang telah dihaluskan. Menggunakan minyak bekas penggorengan tempe dan juga telur. Kemudian masukkan daun salam dan batang serai. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi matang atau tercium aroma harum. Nah, seperti ini sudah tidak ada kandungan airnya, bumbunya pun sudah menjadi matang dan juga tercium aroma harum. Jika sudah seperti ini, selanjutnya tinggal tambahkan saja 100 ml air. Kemudian aduk-aduk agar tercampur dengan bumbunya. Setelah itu masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Masukkan juga gula merah. Kemudian masukkan santan karanya. Masukkan semua santan kara. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya menjadi tercampur dan merata. Juga tidak ada gumpalan dari santan. Nah, jika sudah mendidih, masukkan terlebih dahulu buncisnya. Agar buncis menjadi benar-benar matang, jadi dimasukkan pertama kali. Selanjutnya diaduk-aduk, tidak usah terlalu lama. Kemudian jika sudah teraduk, masukkan
tempe yang telah digoreng dan juga telur puyuh yang telah digoreng. Selanjutnya, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tinggal diamkan saja sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam masakannya. Jika sudah benar-benar meresap, rasanya pun sudah menjadi pas, tinggal matikan saja api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya, sayur buncis tempe telur puyuh yang enak juga praktis. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya mempunyai 200 gram udang yang telah dibersihkan dan dibuang kotorannya. Kepalanya pun saya buang. Selanjutnya ada 7 cabai keriting, 3 cabai merah, 4 bawang putih, 1 tangkai daun bawang yang telah dipotong-potong, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan 2 daun jeruk. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu cabai keriting, cabai merah, dan juga bawang putihnya. Nah, ini sudah selesai dihaluskan, selanjutnya tinggal menumis. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan mentega atau boleh juga menggunakan minyak ya jika tidak ada mentega. Tambahkan mentega sebanyak kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian tunggu sampai menteganya menjadi mencair dan menjadi panas. Nah, ini menteganya sudah menjadi mencair dan juga menjadi panas. Selanjutnya tinggal masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian selanjutnya masukkan juga daun jeruknya. Aduk-aduk atau tumis-tumis sampai menjadi matang atau menjadi tercium aroma harum dan sudah tidak ada kandungan airnya. Nah, sampai menjadi seperti ini ya menumisnya. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 150 ml. Diaduk agar bumbunya menjadi menyatu dengan air. Kemudian selanjutnya masukkan udangnya. Nah, pastikan ya udangnya terendam oleh air agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging udangnya. Selanjutnya tinggal tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Diaduk-aduk agar bumbunya menjadi menyatu dan merata. Tunggu saja sampai airnya menjadi surut. Nah, ini sudah mulai mendidih, airnya sudah mulai surut. Tunggu saja ya sampai menjadi surut. Nah, ini sudah mulai surut ya, bisa kelihatan hanya tinggal bumbu dan juga udangnya. Bumbunya pun sudah meresap. Selanjutnya tinggal tambahkan potongan daun bawang. Aduk sebentar saja sampai daun bawangnya tercampur secara merata. Jika daun bawangnya sudah tercampur, kemudian bisa diicip. Jika rasanya sudah pas, tinggal dihidangkan saja dan matikan api kompornya. Inilah hasilnya, resep udang asam manis pedas yang enak, gurih, dan juga nikmat, cocok untuk masakan sehari-hari. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu untuk bahannya. Di sini saya menggunakan 1 wortel yang telah dipotong-potong, kemudian 2 tangkai sawi hijau atau bisa diganti dengan pakcoy. Kemudian 1 bungkus bihun yang telah direndam. Di sini saya menggunakan merek bihun jagung ya. Kemudian 1 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 3 sendok makan kecap kental manis,
Kemudian 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 cabai merah. Nah, inilah bahan yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, iris atau potong-potong terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merahnya. Nah, ini sudah selesai saya potong-potong. Lanjut, kemudian akan saya tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Tumis sampai bawangnya menjadi layu. Diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Kemudian setelah bawangnya menjadi layu, selanjutnya tinggal masukkan cabai merah yang telah dipotong-potong. Aduk kembali sampai semuanya menjadi matang. Selanjutnya saya sisihkan di pinggirnya, kemudian masukkan 1 butir telur, kemudian diaduk-aduk. Pastikan telurnya harus sampai menjadi matang ya. Nah, sampai matang menjadi seperti ini telurnya. Jika semuanya sudah menjadi matang, masukkan terlebih dahulu wortelnya. Karena tekstur dari wortel sedikit keras, makanya saya memasukkan terlebih dahulu wortelnya. Kemudian aduk-aduk sampai wortelnya menjadi sedikit empuk. Nah, kemudian setelah wortelnya menjadi sedikit empuk, selanjutnya saya langsung tambahkan saja bihunnya. Masukkan bihun ke dalam wajan. Setelah bihun dimasukkan, masukkan juga sayuran sawi hijau atau boleh dengan pakcoy ya. Selanjutnya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Nah, sampai tercampur seperti ini, selanjutnya tinggal tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, kemudian kecap kental manis dimasukkan. Selanjutnya aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur secara merata. Proses pemasakannya sangat mudah dan juga gampang. Pastikan semuanya benar-benar tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini tercampur secara merata, tinggal diicip saja. Jika sudah pas, tinggal siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya. Bihun goreng dengan rasa yang enak, cocok untuk dinikmati sehari-hari, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bumbunya. Ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 biji kemiri, 1 ruas jahe, 5 cabai keriting merah, 2 cabai merah, 1 ruas kunyit. Kemudian tambahkan sedikit minyak untuk menghaluskannya. Haluskan terlebih dahulu bumbunya. Kemudian ada 2 batang serai, 2 daun jeruk, 2 daun salam, 3 belah lengkuas, kemudian 1 sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian siapkan juga 1 bungkus santan kara. Nah, bumbunya sudah dihaluskan, selanjutnya tumis terlebih dahulu bumbunya.
Tunggu minyaknya sampai menjadi panas. Setelah minyak panas, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian selanjutnya masukkan batang serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas ke dalam bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian tumis dan aduk-aduk sampai bumbunya menjadi matang. Jika bumbu sudah matang, masukkan 300 ml air. Aduk kembali agar bumbunya menjadi tercampur. Tunggu sampai airnya menjadi sedikit mendidih. Jangan lupa masukkan santan karanya. Kemudian diaduk-aduk kembali agar tercampur merata sampai tidak ada gumpalan santan kara. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, jinten bubuk, gula pasir, lada bubuk, dan juga pala bubuk. Semuanya dimasukkan. Lalu diaduk-aduk kembali agar menjadi merata semua bumbunya. Kemudian setelah bumbunya menjadi tercampur secara merata, lalu masukkan nangka muda yang telah direbus terlebih dahulu. Tinggal dimasukkan saja dan diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam nangkanya. Nah, ini airnya sudah sedikit menyusut, bumbunya pun sudah mulai meresap ke dalam nangkanya. Tunggu saja sampai benar-benar meresap ke dalam nangka dan airnya sedikit menyusut. Nah, jika sudah sampai seperti ini, airnya sedikit menyusut, bumbunya sudah tercampur dan pas, tinggal matikan saja api kompor. Inilah resep nangka enak, gurih, dan mudah cara membuatnya. Rasanya sangat enak, silahkan untuk mencobanya. Semoga resep ini bermanfaat. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat gulai ayam yang enak, gurih, dan nikmat. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan setengah kilogram daging ayam yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya untuk bumbunya ada 2 cabai merah besar, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 kemiri yang sudah saya sangrai, ini nanti dihaluskan ya. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan gula merah yang sudah saya iris-iris, kemudian 2 batang serai, 1 daun jeruk, 2 daun salam, lengkuas secukupnya. Kemudian setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh pala bubuk. Dan 1 bungkus santan kara yang berukuran 65 gram. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi ya. Kemudian haluskan terlebih dahulu bumbunya. Bumbu sudah dihaluskan, kemudian siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, panaskan minyaknya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan semua bumbunya. Kemudian diaduk-aduk, tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan batang serai. Tumis dan aduk-aduk sampai semuanya menjadi matang dan tanak. Nah, ini sudah menjadi matang ya. Harus terus diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Kemudian tambahkan terlebih dahulu ketumbar bubuk dan pala bubuknya.
Kemudian aduk-aduk dan tumis agar pala dan ketumbar menjadi matang. Tidak usah terlalu lama. Selanjutnya tinggal masukkan saja potongan daging ayamnya. Masukkan semuanya ke dalam bumbu, lalu kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar merata ke dalam daging ayamnya. Setelah bumbunya menjadi merata seperti ini, kemudian selanjutnya tambahkan air sebanyak 700 ml. Lalu kemudian masukkan gula merah yang sudah diiris-iris. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk atau lada bubuk. Selanjutnya diaduk-aduk agar bumbunya merata. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara. Jika santannya sudah dimasukkan, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya benar-benar merata dan tercampur. Harus diaduk-aduk ya, agar santannya tidak menjadi pecah. Setelah itu diamkan kurang lebih selama 30 menit agar bumbu meresap. Nah, ini sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Bumbunya sudah benar-benar meresap, daging ayamnya pun sudah menjadi empuk. Selanjutnya tinggal dites saja rasanya, barangkali ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika sudah pas, siap untuk disajikan. Nah, inilah hasilnya gulai ayam yang sudah dimasak dengan bumbu yang sangat mudah dan juga praktis. Cara pembuatannya pun tidak ribet. Untuk rasa jangan diragukan, tinggal tambahkan bawang goreng saja. Ini sudah menjadi benar-benar enak, tinggal tambahkan nasi atau ketupat ya. Semoga resep ini bermanfaat. Silahkan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep olahan jamur tiram dengan rasa yang enak, gurih dan nikmat. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 250 gram jamur tiram. Kemudian jamurnya akan saya potong-potong atau iris-iris terlebih dahulu ya. Untuk ukuran disesuaikan saja dengan selera. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya cuci jamurnya. Ini jamur yang sudah dicuci, biasanya ada kandungan airnya yang menempel di dalam jamur ya. Nah, jamurnya akan saya peras dulu dari airnya. Nah, ini ada kandungan air ya, setelah dicuci bisa dilihat ini airnya mengalir keluar ya. Kita peras semua airnya. Lumayan banyak ya air yang menempel di jamur. Kemudian jika sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Siapkan 1 buah tomat, kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya dipotong dadu saja tomatnya. Kemudian selanjutnya siapkan 2 tangkai bawang daun, kemudian diiris-iris. Lanjut siapkan 2 siung bawang putih yang sudah saya potong-potong. Kemudian 3 siung bawang merah yang sudah saya potong-potong. Kemudian 1 butir kemiri, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe. Selanjutnya tambahkan 3 cabai keriting merah. Lalu tinggal dihaluskan saja. Boleh menggunakan blender ya penghalusannya.
Nah, ini sudah saya ulek sampai menjadi benar-benar halus. Selanjutnya untuk bumbu siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bumbunya. Kemudian tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Ditumis-tumis sampai menjadi matang dan tanak ya untuk bumbunya. Diaduk-aduk terus supaya tidak menjadi gosong, kemudian tambahkan 2 daun salam, 2 batang serai. Nah, kemudian jika bumbunya sudah menjadi benar-benar matang dan tercium aroma harum, tinggal masukkan potongan jamurnya, kemudian aduk-aduk sampai merata dengan bumbunya. Kemudian selanjutnya tambahkan air sebanyak 100 ml saja, jangan terlalu banyak. Diaduk kembali agar bumbunya menjadi meresap ke dalam jamurnya. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara. Ini sudah saya masukkan ke dalam mangkuk ya. Untuk santan karanya masukkan ke dalam jamurnya. Diaduk-aduk terus agar tidak menjadi hancur untuk santannya. Setelah itu masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya benar-benar merata dan meresap. Diamkan selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Sesekali diaduk. Jika sudah menjadi matang, masukkan saja tomat dan juga bawang daun. Kemudian diaduk sampai menjadi layu untuk tomat dan daun bawangnya. Setelah layu, tinggal dikoreksi rasa. Jika sudah pas, tinggal dihidangkan. Jika ada yang kurang, bisa ditambahkan. Setelah itu, siap untuk disajikan. Inilah hasilnya, olahan jamur tiram yang enak, gurih, tidak hanya dioseng ya, ini bervariasi untuk masakannya. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama siapkan setengah papan tempe, kemudian dipotong-potong. Untuk ukuran pemotongan bisa disesuaikan dengan selera. Saya memotong memanjang seperti ini saja. Selanjutnya potong-potong buncisnya. Untuk potongan buncis, di sini saya menggunakan potongan menyerong. Potong semua buncisnya. Ini buncis yang sudah dipotong, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya haluskan 2 siung bawang merah. Kemudian 3 siung bawang putih, 5 cabai rawit atau bisa disesuaikan dengan selera kepedasannya, dan 4 cabai keriting merah. Selanjutnya tambahkan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan 1 sendok teh garam. Semuanya dihaluskan. Boleh menggunakan blender ya penghalusannya. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya yaitu goreng terlebih dahulu tempenya. Goreng tempe sampai menjadi setengah matang atau berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar tidak menjadi gosong tempenya. Nah, sampai menjadi kecoklatan seperti ini. Cukup sampai seperti ini saja. Selanjutnya tinggal tiriskan tempenya. Tempenya ditiriskan terlebih dahulu.
Kemudian selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Beri minyak secukupnya saja, saya menggunakan minyak bekas penggorengan tempe. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis-tumis bumbu sampai menjadi matang atau tercium aroma harum. Harus diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Nah, ini bumbunya sudah matang, sudah tercium aroma harum, sudah tidak ada kandungan air. Selanjutnya, masukkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Diaduk-aduk agar tercampur merata dengan bumbunya. Kemudian selanjutnya masukkan tempe yang sudah digoreng. Kemudian selanjutnya masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan kecap manis kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. Dan tambahkan juga saus tomat sebanyak 3 sendok makan. Atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk sampai semua bumbunya menjadi tercampur merata dan meresap. Diamkan sesaat sampai bumbunya menjadi meresap. Kemudian setelah bumbunya menjadi meresap, tinggal masukkan potongan buncis. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar merata dan benar-benar meresap. Jangan terlalu lama ya menggoreng buncisnya atau menumis buncis agar kandungan vitamin sayurnya masih tetap ada dan tetap segar untuk buncisnya. Setelah itu tinggal diicip saja rasanya. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Jika sudah pas tinggal matikan api kompor. Selanjutnya sajikan. Inilah hasilnya, olahan tempe dan buncis dengan rasa yang enak, gurih, pedas. Cara pembuatan sangat mudah. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1/4 daging sapi pres. Kemudian untuk daging sapinya saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk potongannya bisa disesuaikan saja dengan selera. Nah, saya memotongnya seperti ini saja ya, tidak terlalu besar ataupun kecil, jadi cukup sedang saja untuk potongannya. Potong semua daging sapinya. Nah, kemudian ini daging sapinya sudah dipotong-potong, selanjutnya tinggal direbus. Didihkan air, tunggu air sampai menjadi mendidih. Kemudian setelah airnya mendidih, tinggal dimasukkan saja potongan daging sapinya. Kemudian pastikan daging sapinya benar-benar terendam oleh air ya. Nah, seperti ini tinggal ditutup saja, kemudian tunggu sampai kotoran daging sapinya keluar dan dagingnya menjadi empuk. Ini sudah menjadi keluar kotorannya dan dagingnya pun sudah menjadi empuk. Kemudian selanjutnya tinggal ditiriskan saja. Perebusannya kira-kira 15-20 menit saja ya. Nah, ini daging sapi yang sudah direbus. Kemudian untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah diiris tipis. Kemudian 2 siung bawang putih diiris tipis juga ya. Setelah itu tinggal ditumis saja. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bawang.
Jika minyaknya sudah menjadi panas, tinggal dimasukkan saja untuk bawang putih dan bawang merahnya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk sampai bawangnya menjadi matang dan berwarna kecoklatan. Nah, jika bawangnya sudah menjadi matang seperti ini dan berwarna kecoklatan, tinggal tambahkan air sebanyak 750 ml atau setara dengan 3 gelas belimbing ya. Kemudian masukkan potongan daging sapinya, kemudian diaduk-aduk. Nah, selanjutnya tinggal tambahkan bumbunya. Ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya menjadi tercampur merata. Tunggu dan diamkan kira-kira 30 menit ya, agar menjadi benar-benar matang. Nah, kemudian jika sudah direbus selama kurang lebih 30 menit, tinggal tambahkan cabai. Di sini saya menambahkan 20 cabai rawit hijau dan 10 cabai rawit merah. Agar menjadi tambah segar, selanjutnya aduk-aduk dan diamkan sampai cabainya menjadi layu. Setelah cabainya menjadi layu, kemudian tinggal dites rasanya. Jika sudah pas, tinggal dihidangkan saja ya. Nah, selanjutnya tinggal taburi saja bawang goreng. Daging sapi sudah siap untuk dinikmati. Cara pembuatannya pun sangat mudah dan juga praktis. Dagingnya pun menjadi benar-benar empuk, rasanya segar. Silakan untuk mencobanya. Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi resep cara memasak kikil cabai hijau yang enak, gurih, pedas, dan nikmat. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Pertama-tama saya menyiapkan 250 gram atau 1/4 kg kikil yang sudah saya potong-potong. Kemudian kikilnya saya rebus terlebih dahulu agar menjadi empuk. Nah, untuk merebusnya, untuk lama sebentarnya tergantung selera saja ya. Di sini saya sampai empuk saja. Jika sudah empuk, tiriskan kikilnya. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Di sini saya menyiapkan 2 bawang putih, kemudian iris-iris. 5 bawang merah diiris juga. Kemudian 3 cabai hijau besar diiris juga. Di sini saya mengirisnya dengan cara menyerong ya. Iris cabai hijaunya. Jika menyukai lebih pedas, bisa ditambahkan cabai hijaunya. Selanjutnya yaitu saya menyiapkan setengah butir tomat. Karena ini untuk 1/4, jadi saya menggunakannya setengah butir saja tomatnya. Kemudian dipotong-potong. Lalu saya haluskan 6 cabai keriting merah. Boleh menggunakan blender atau ulekan, namun di sini saya menginginkan tekstur yang tidak terlalu lembut ya, jadi saya ulek saja. Nah, sampai menjadi kasar seperti ini tekstur dari cabainya. Selanjutnya, siapkan minyak secukupnya untuk menumis. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian tumis atau aduk-aduk sampai menjadi layu. Selanjutnya, jika sudah layu, masukkan cabai yang telah diulek. Masukkan juga 2 lembar daun jeruk.
Untuk bagian tulang daun jeruknya, di sini saya dibuang saja. Aduk-aduk sampai semua bumbunya menjadi matang. Biasanya tercium aroma harum dan warnanya menjadi layu seperti ini. Nah, ini tandanya sudah matang. Selanjutnya saya masukkan saja kikil yang sudah direbus dan ditiriskan. Aduk-aduk agar tercampur antara bumbu dan kikilnya. Setelah itu, kemudian di sini saya menambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, aduk kembali. Kemudian di sini juga saya menambahkan 100 ml atau 150 ml air agar bumbunya menjadi benar-benar meresap ya. Kemudian di sini saya menggunakan kecap bangau. Tambahkan kecap secukupnya saja atau sesuai selera. Di sini saya menambahkan kira-kira 2 sendok kecap. Lalu kemudian tambahkan cabai hijau yang sudah dipotong-potong dan juga tomatnya. Aduk kembali sampai semuanya menjadi tercampur. Kemudian setelah diaduk-aduk, tunggu sampai airnya menjadi menyusut dan bumbunya benar-benar meresap ke dalam kikilnya. Tunggu saja sampai airnya menyusut. Nah, jika sudah menyusut seperti ini airnya, dan icip rasanya atau tes rasanya, jika sudah pas, kikil siap untuk dihidangkan, tinggal dimatikan saja api kompornya. Selanjutnya, hidangkan kikilnya. Ini hasil kikil yang sudah kita masak. Sangat menggodakan dari warna dan juga teksturnya. Ini sudah menjadi enak dan benar-benar empuk. Cocok untuk menu masakan sehari-hari. Semoga resep ini bermanfaat. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu 500 gram atau setengah kilo kentang yang sudah saya potong-potong seperti ini dan juga saya cuci. Kentangnya dipotong-potong karena akan kita rebus agar lebih cepat proses matangnya. Kentangnya direbus terlebih dahulu sampai menjadi benar-benar empuk. Untuk lama sebentarnya tergantung dari banyaknya kentang yang direbus. Pastikan nanti kentangnya sampai menjadi empuk. Nah, ini saya cek dan kentangnya sudah menjadi empuk, tinggal ditiris dari airnya. Ini hasil kentang yang sudah direbus. Selanjutnya masukkan ke dalam mangkuk atau wadah. Kemudian ditumbuk sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai menjadi benar-benar halus seperti ini hasil yang sudah ditumbuk. Selanjutnya yaitu tinggal ditambahkan bumbunya. Di sini saya menambahkan 1 sendok teh garam, kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh agar rasanya menjadi gurih ya. Kemudian masukkan setengah bungkus ladaku, setengahnya saja ya yang dipakainya. Nah, bentuknya sebungkus seperti ini, 1 bungkus kecil yang dipakai setengahnya saja. Kemudian masukkan 3 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong agar menjadi lebih wangi. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Nah, kuncinya ada di telur ini ya. Jadi tidak usah ditambahkan lagi tepung terigu ataupun tepung lainnya.
cukup ditambahkan telur saja. Jika sudah ditambahkan telur, tinggal diaduk-aduk sampai semuanya menjadi tercampur secara merata. Jadi, jika ditambahkan telur, adonannya ketika digoreng tidak akan menjadi pecah dan tidak akan menjadi berhamburan, akan tetap menjadi utuh. Tidak usah lagi ditambahkan tepung. Aduk-aduk sampai semuanya menjadi merata. Nah, jika sudah merata dan seperti ini, sudah set seperti ini, kemudian selanjutnya tinggal digoreng saja. Siapkan minyak, kemudian tunggu sampai minyaknya menjadi benar-benar panas. Jika sudah menjadi panas, tinggal masukkan saja adonannya. Boleh dicetak atau langsung masukkan saja dengan sendok cetakannya seperti yang saya buat. Meskipun tidak dicetak, namun hasilnya tidak akan menjadi hancur. Jangan lupa untuk dibalik agar tidak menjadi gosong. Nah, bisa kelihatan ya, ini untuk ukurannya atau bentuknya masih utuh. Tunggu sampai menjadi perkedelnya berwarna kecoklatan atau menjadi matang. Jika sudah matang, tinggal diangkat saja. Tuh kan, hasilnya ini sangat mulus, tidak hancur ataupun tidak berserakan kentangnya. Kemudian adonan selanjutnya goreng kembali sampai menjadi habis. Inilah hasilnya, perkedel kentang yang sudah dibuat. Cara pembuatannya sangat mudah. Semoga resep ini bermanfaat. Silahkan untuk mencobanya. Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat sayur yang sehat, yaitu sayur toge dan tahu. Cara pembuatannya sangat mudah dan rasanya pun enak. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 200 gram toge. Kemudian saya juga sudah menyiapkan 5 kotak tahu kuning yang sudah saya potong-potong dan juga saya goreng. Selanjutnya ada setengah butir atau setengah buah tomat yang sudah diiris, 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian 2 bawang merah yang sudah diiris-iris, 2 bawang putih yang sudah diiris juga. Lanjut ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan juga 600 ml air. Pertama-tama tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya. Beri minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, langsung masukkan saja bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Kemudian tumis sampai bawangnya menjadi matang atau berwarna kecoklatan. Nah, jika bawangnya sudah berwarna seperti ini, tandanya sudah matang. Tinggal ditambahkan atau masukkan saja airnya. Selanjutnya yaitu tinggal masukkan tahu, kemudian masukkan juga garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kemudian tambahkan daun bawang. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk saja sampai bumbunya menjadi merata dan tunggu sampai airnya menjadi mendidih atau matang. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, selanjutnya tinggal masukkan togenya. Untuk togenya dimasukkan terakhir ya, dan masukkan juga tomat yang sudah diiris-iris. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk saja.
Kemudian diamkan beberapa saat, jangan terlalu lama agar togenya masih segar. Selain itu, icip juga rasanya. Jika ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Nah, jika semuanya sudah pas dan togenya pun sudah matang, selanjutnya hanya tinggal mematikan api kompor dan sajikan. Inilah hasilnya, sayur toge sehat. Pembuatannya pun sangat mudah dan juga praktis. Cocok untuk masakan sehari-hari karena membuatnya tidak ribet. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama di sini saya menyiapkan semua bahannya. Ada 1 jagung manis, 1 wortel berukuran sedang saja. Kemudian ada 1 tangkai brokoli putih, ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah butir bawang bombay, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Ada kecap, nanti dipakainya secukupnya saja. Kemudian ada saus tiram, dipakainya secukupnya juga. Pertama-tama potong semua sayurannya. Di sini saya memotong terlebih dahulu wortelnya. Untuk potongan bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya pipih jagung manisnya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya potong-potong brokoli putihnya. Jangan lupa sayurannya dicuci bersih semuanya ya jika sudah dipotong-potong. Nah, ini semua sayurannya sudah dicuci. Selanjutnya iris-iris bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombaynya. Iris menipis saja. Bawang putih diiris. Terakhir bawang bombay diiris. Jika semuanya sudah diiris, kemudian tumis. Siapkan wajan, beri sedikit minyak, secukupnya saja ya minyaknya. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan irisan bawangnya. Masukkan semua irisan bawang. Diaduk-aduk dan tunggu sampai menjadi layu. Jika semua bawangnya sudah menjadi layu seperti ini, pertama-tama masukkan jagung manisnya. Kemudian untuk selanjutnya masukkan wortelnya. Diaduk-aduk dan tunggu sampai menjadi setengah matang ya. Karena ini teksturnya keras, jadi dimasak terlebih dahulu sampai menjadi setengah matang. Kemudian jika sudah menjadi setengah matang seperti ini, tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Kemudian masukkan brokoli putihnya. Masukkan juga untuk bumbunya. Masukkan garam, kaldu bubuk, gula pasir. Diaduk-aduk agar bumbunya menjadi merata. Masukkan juga saus tiram. Di sini saya memasukkan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Dan masukkan kecap manisnya sesuai selera. Di sini saya menambahkan 1 sendok makan juga. Aduk-aduk semuanya sampai menjadi tercampur secara merata. Jika sudah tercampur semua bumbunya, tinggal tunggu sampai airnya menyusut
dan bumbunya meresap ke dalam sayurannya. Tinggal ditunggu saja. Nah, ini airnya sudah menyusut dan bumbunya pun sudah meresap. Bisa untuk diicip atau dicoba. Jika bumbunya sudah pas, tinggal untuk disajikan saja. Namun jika ada yang kurang, bisa ditambahkan. Selanjutnya matikan api kompor, kemudian sajikan. Inilah tumis brokoli jagung manis wortel yang praktis dan juga enak rasanya. Cara pembuatan mudah, semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama siapkan setengah kilogram daging ayam. Di sini saya menggunakan potongan sedang saja. Kemudian untuk bumbu yang harus dihaluskan, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 biji kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 8 cabai keriting, 7 cabai rawit. Untuk kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera, boleh ditambahkan atau dikurangi. Kemudian 3 lembar daun salam, lengkuas, dan batang serai. Lalu 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok makan gula merah, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk. Terakhir 4 sendok makan kecap kental manis. Inilah semua bahannya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bumbunya. Haluskan bumbu menggunakan blender atau ulekan, terserah ya. Ini bumbunya sudah menjadi halus. Selanjutnya tumis bumbu yang telah dihaluskan. Siapkan api sedang saja, wajan dan beri minyak untuk menumis. Setelah minyaknya menjadi panas, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Pastikan minyaknya panas terlebih dahulu ya. Selanjutnya, jika bumbu halus sudah dimasukkan, tinggal tambahkan batang serai, daun salam, dan lengkuas. Aduk-aduk semuanya sampai bumbunya menjadi benar-benar matang dan tercium aroma harum. Nah, jika sudah tidak ada kandungan air dan menjadi matang, selanjutnya tinggal masukkan saja daging ayamnya. Masukkan daging ayam terlebih dahulu, kemudian diaduk-aduk agar bumbunya menjadi meresap dan merata ke dalam daging ayam. Jika bumbunya sudah tercampur rata dengan daging ayamnya, nah bisa dilihat seperti ini ya, tercampur rata. Kemudian tinggal tambahkan saja air sebanyak 700 ml. Atau 3 gelas air ya. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya merata dan tambahkan garam, kaldu bubuk, merica bubuk, kemudian tambahkan ketumbar bubuk dan gula merahnya. Aduk-aduk sampai bumbunya menjadi merata dan tercampur. Setelah diaduk-aduk, tunggu sampai menjadi mendidih. Nah, jika sudah sampai menjadi mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan kecap kental manis. Kemudian diaduk kembali agar semua bumbunya tercampur dan meresap ke dalam daging. Jadi aduk-aduk, tunggu kira-kira 15 sampai dengan 20 menit sampai airnya menjadi mengental. Nah, jika sudah mengental seperti ini teksturnya bisa dilihat.
Ini sudah menjadi matang dan dagingnya pun sudah menjadi empuk. Bumbunya menjadi benar-benar meresap ke dalam daging ayam. Bisa diicip rasanya. Jika sudah pas semuanya, bisa dimatikan api kompor, kemudian siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya. Daging ayam dengan bumbu melimpah dan meresap ke dalam dagingnya, rasanya enak. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan daging ayam sebanyak 700 gram. Kemudian selanjutnya haluskan terlebih dahulu bumbu. Ada 5 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 5 cabai merah. Kemudian tambahkan setengah sendok makan terasi. Dihaluskan terlebih dahulu bumbunya. Sambil menunggu dihaluskan, iris-iris terlebih dahulu 5 siung bawang merah. Iris menipis saja. Kemudian setelah bawang merahnya diiris, lanjut di sini saya akan menyayat-nyayat ayamnya agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Nah, disayat seperti ini ya daging ayamnya. Sayat semua dagingnya. Kemudian jika semuanya sudah beres dan bumbunya pun sudah selesai dihaluskan, pertama-tama yaitu tumis terlebih dahulu bumbunya. Di sini saya memberikan minyak secukupnya menggunakan api sedang. Jika minyaknya sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah yang telah diiris, kemudian tumis sampai bawang merahnya menjadi layu. Setelah bawang merahnya menjadi layu, selanjutnya masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 tangkai serai dan 2 lembar daun jeruk. Selanjutnya diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi matang dan tercium aroma harum. Nah, jika sudah matang seperti ini, tinggal tambahkan saja air sebanyak 300 ml. Lalu kemudian masukkan 1 sendok gula merah yang telah dipotong-potong. Masukkan juga rendaman air asam jawa. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, semuanya diaduk-aduk sampai menjadi tercampur merata. Dan airnya menjadi sedikit mendidih. Lanjut, setelah airnya menjadi mendidih seperti ini, tinggal masukkan saja potongan daging ayamnya. Masukkan semua potongan daging ayam. Usahakan daging ayamnya terendam oleh bumbu agar nanti matangnya secara merata dan juga bumbunya meresap. Diamkan saja sampai bumbunya benar-benar meresap. Nah, ini sudah sedikit meresap bumbunya. Jika sudah benar-benar meresap, biasanya airnya menjadi surut atau menyusut. Tunggu saja kira-kira 30 sampai dengan 45 menit. Nah, ini airnya sudah mulai surut, bumbunya pun sudah meresap ke dalam potongan daging ayam. Jika sudah seperti ini, tinggal tambahkan 1 tangkai daun bawang
ke dalam masakan. Lanjut diaduk-aduk agar tercampur merata ke dalam daging ayamnya. Jika sudah tercampur merata dan sudah menjadi sedikit layu daun bawangnya, tinggal diicip saja rasanya. Jika sudah pas, tinggal matikan saja api kompor. Karena ini bumbunya sudah benar-benar meresap. Selanjutnya tinggal hidangkan saja. Inilah hasilnya, daging ayam dengan bumbu praktis, rasanya sangat enak dan juga meresap ke dalam dagingnya. Mudah sekali untuk dipraktekkan, cocok dinikmati bersama nasi hangat. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 5 lembar daun kol atau boleh lebih ya, kemudian dipotong-potong. Pemotongannya jangan terlalu kecil, seperti ini yang saya contohkan ya. Kemudian setelah dipotong-potong, siapkan 1 tomat, kemudian dipotong kembali. Setelah itu siapkan 1 tangkai bawang daun. Dipotong-potong juga untuk pemotongannya kira-kira ukuran 1 sampai dengan 2 cm. Nah, sampai menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menghaluskan bumbu. Siapkan 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 3 biji kemiri. Nah, inilah yang akan dihaluskan. Kemudian bumbunya sudah menjadi halus. Di sini saya mendidihkan air untuk merebus daging ayam. Siapkan daging ayam sebanyak 300 gram, kemudian potong kecil-kecil. Jika airnya sudah mendidih, langsung rebus saja ayamnya. Sebenarnya sesuai selera saja ya, boleh direbus terlebih dahulu atau tidak. Namun untuk mengurangi bau dari ayamnya, saya memilih untuk direbus saja. Rebus selama 7 menit. Nah, jika sudah direbus seperti ini, selanjutnya tinggal ditiriskan saja. Tiriskan semua potongan ayamnya. Kemudian untuk air rebusannya bisa digunakan kaldu. Jika ingin menggunakannya, bisa nanti digunakan untuk kaldunya ya. Kemudian tumis terlebih dahulu bumbu yang tadi telah dihaluskan. Beri minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya menjadi panas. Kemudian setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan lupa di sini saya menambahkan 1 tangkai batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan lengkuas secukupnya yang sudah saya geprek. Selanjutnya diaduk-aduk sampai semua bumbunya matang. Harus diaduk-aduk agar tidak menjadi gosong. Nah, ini bumbunya sudah menjadi matang, sudah tercium aroma harum dan tidak ada kandungan air. Langsung masukkan saja potongan ayam yang sudah direbus. Diaduk-aduk sebentar. Setelah diaduk-aduk, tambahkan air sebanyak 400 ml atau bisa ditambahkan juga dengan air kaldu bekas rebusan. Tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok teh. Tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian 1 sendok teh gula pasir.
Diaduk-aduk agar semuanya tercampur merata dan tunggu sampai airnya menjadi mendidih. Nah, jika airnya sudah menjadi mendidih seperti ini, selanjutnya tinggal dimasukkan potongan kol yang tadi sudah dipotong-potong. Kemudian diaduk-aduk sampai kolnya menjadi sedikit layu. Nah, ini kolnya sudah menjadi sedikit layu. Selanjutnya di sini saya menambahkan 1,5 sendok makan kecap. Kemudian tambahkan 8 cabai rawit utuh dan tambahkan potongan tomat dan juga bawang daunnya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk sampai daun bawangnya menjadi layu. Tidak usah menjadi hancur ya tomatnya, agar masih tetap segar. Nah, setelah diaduk-aduk, dirasa sudah cukup matang, tinggal diicip dan koreksi rasa. Jika sudah pas, tinggal matikan saja api kompor, kemudian siap untuk dihidangkan. Inilah hasilnya, tongseng ayam tanpa santan, rasanya enak, mudah sekali untuk membuatnya. Bisa dinikmati untuk masakan sehari-hari. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu 1 kg daging ayam. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya siapkan 7 cabai merah, 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 sendok asam jawa yang telah diberi air, nanti airnya akan kita gunakan. 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah. Kemudian jahe lengkuas yang telah digeprek dan 3 lembar daun salam. Pertama-tama rebus terlebih dahulu daging ayamnya. Direbus daging ayam agar tidak ada bau amisnya. Jika tidak suka direbus, boleh untuk digoreng setengah matang. Jangan lupa tambahkan daun salam dan juga jahe. Tunggu saja sampai airnya mendidih, tidak usah terlalu lama. Sambil menunggu airnya mendidih, haluskan terlebih dahulu bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga cabai merah. Dihaluskan terlebih dahulu ya. Nah, bumbunya sudah menjadi halus, kemudian cek ayamnya. Jika ayamnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya tinggal dimatikan saja api kompor, lalu tiriskan daging ayamnya. Nah, inilah hasil yang telah direbus. Selanjutnya tumis untuk bumbu halusnya, beri minyak secukupnya, tunggu minyak sampai menjadi panas. Setelah minyaknya menjadi panas, baru masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam, jahe, dan lengkuas. Aduk atau oseng sampai bumbunya menjadi benar-benar matang. Harus menjadi benar-benar matang ya, agar rasa dari bumbunya menjadi enak. Nah, jika sudah matang seperti ini, selanjutnya tinggal masukkan daging ayamnya. Diaduk-aduk kembali agar bumbu meresap ke dalam daging ayam.
Setelah teraduk dan tercampur secara merata, tambahkan air sebanyak 500 ml atau setara dengan 2 gelas. Kemudian tambahkan air larutan asam jawanya. Bijinya jangan diambil ya, hanya larutan airnya. Selanjutnya masukkan garam, kaldu bubuk, beserta gula merahnya. Tinggal diaduk-aduk agar bumbunya menjadi tercampur merata dan meresap ke dalam daging ayam. Jika sudah teraduk, tunggu sampai airnya menjadi benar-benar surut. Nah, inilah hasilnya. Ini bumbunya sudah meresap ke dalam daging ayam, sudah tidak ada lagi kandungan airnya. Jika sudah seperti ini, bisa diicip rasanya. Jika sudah pas, tinggal matikan saja api kompor. Kemudian daging ayam siap untuk disajikan. Cara pembuatannya sangat mudah dan gampang kan? Rasanya dijamin enak. Inilah hasilnya, daging ayam dengan bumbu melimpah, rasa yang khas, dan cocok dinikmati untuk menu sehari-hari. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Tunggu resep-resep yang lainnya. Terima kasih.